Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Yeay. Oke guys, jadi di video kali ini aku ditemenin sama Mutiara. Aku lagi di rumah dia guys, dan sekalian mau Q&A special edition klarifikasi kenapa dia sama Tit gitu guys. Jadi sebelum nonton video harus like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa nyalain loncengnya. Jadi nanti setiap aku bikin video kalian langsung subscribe gitu. Oke guys, jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Salah. Pidato bun. Enggak, pertama-tama Aska, kamu ngapain di situ? Kamu nggak bubuk? Oke, jadi pertama-tama mari kita scroll. Iya kan? Pertanyaan-pertanyaan seputar dia sama Mas Tit. Kenapa dipakai Tit sih? Padahal kalian udah tahu. Juga udah tahu kan? Oke, ayo kita mulai Q&A yang bikin semua orang penasaran ini. Ya manis. Ya kamu nis. Jangan goyang-goyang, nanti kameranya ikut goyang. Oh, gitu heboh banget gitu. Ya biar nggak bering-bering amat ya guys. Biar nggak gugup. Jawabin pertanyaan-pertanyaan kakaknya yang Semoga pertanyaannya manusiawi semua ya guys. Tapi sebelum ke pertanyaan inti, aku mau tanya-tanya juga seputar kepribadian dia. Apa tuh? Bikin deg-degan kalau gini guys, ya Allah. Pertanyaan pertama ini dari aku pribadi dulu ya. Mandi berapa hari sekali? Bukan berapa kali sehari ya, berapa hari sekali? Jawab jujur. Oke guys, ini aku jawab jujur sejujurnya sebagai kaum rebahan, karena pasti ngerti lah. Aku tuh tergantung kegiatanku hari itu. Kalau contoh aku kayak satu hari itu full aku kegiatan, pasti aku mandi pagi sama sore. Kalau bangun pagi gitu guys. Tapi kalau aku nggak ngapa-ngapain, ya udah ngapain mandi. Di kamar tuh ada AC gitu kan, dan hampir 24 jam aku tuh cuma rebahan di kasur. Jadi asinan tuh kayak nggak keringet, jadi nggak bau. Nggak bau, dia bilang nggak bau. Aska coba cium Tante Rara, itu bau atau enggak? Dia nggak berani sama aku karena habis aku marahin. Galak dia kalau sama Aska, tapi Aska itu manut banget sama dia. Aku sampai bingung. Padahal dia galak, tapi Aska itu suka banget sama dia. Kalau disuruh pilih nih ya, ini kamu ikut Tante Cahaya apa Tante Rara? Tante Rara gitu, padahal iya sama-sama galak sih. Oke, ini tadi aku udah bikin SG, jadi ini aku ambil pertanyaan dari snapgram aku. Makasih bagi kalian yang udah tanya-tanya, dan maaf kalau nggak kebaca. Oke? Pertanyaan pertama. First. Pertama itu first. Yang pertama itu satu. Gimana sih? Jadi belibet gue. Oke, pertanyaan pertama ini dari tanggapan dari Nur_Adani 31. Kakak diem bisa kan? Kak diem, adik tidur di bawah. Nggak ikut adik tidur? Iya, kakak tidur di bawah dia sendirian di bawah di depan TV tidur. Oke, pertanyaan pertama ini dari Nur_Adani 31. Selamat, komentar ada di notis oleh Kak Ulfa. Lebih suka anim atau drakor? Kamu lebih suka anim atau drakor sih sebenarnya? Aku pastinya lebih suka drakor guys, karena aku nggak pernah nonton anime. Mungkin aku berarti nonton nggak bisa anime itu cuman Naruto itu doang. Berarti kan nggak bisa dibandingin lebih suka anim atau drakor, karena nggak pernah nonton anim, jadinya sukanya pasti drakor gitu. Ini aja aku lagi nonton drakor dia, aku ganggu karena aku kesini cuman 1 malam, besok aku harus pulang. Oke. Rutinitas drakor itu setiap hari harus nonton. Aku sih kalau nggak bisa tidur aku nonton drakor, tapi kalau lagi capek banget ya aku tidur aja daripada nanti pekerjaan terbengkalai, ngurus anak terbengkalai gitu. Aku
Kan kamu udah berumah tangga, Bun. Saya kan Iya. masih single. Soalnya Bun. kadang aku kalau tidurnya kecepetan, misalkan jam 7:30 tidur gitu ya, terus jam 10 kebangun, pasti aku nggak bisa tidur lagi dan akhirnya ya nonton drakor obatnya. Kadang bisa gini, nonton drakor kan ya, baru 5 menit gitu udah teler. Tapi kalau nggak nonton drakor masih ketak-ketik gitu, lihat lampu, lihat apa gitu. Jadi ya aku nggak ada pernah gunanya ada juga. sejarah nonton drakor ketiduran. aku pasti Aku ketiduran. nggak Jadi pernah, guys. jadi tiap mau nonton ulang itu tuh harus ini tadi sampai mana ya? Ngulangin lagi gitu. Karena aku kalau nonton drakor tuh pasti fokus banget, tiap katanya tuh aku baca. Jadi kayak otaknya tuh berpikir terus, guys. Jadi nggak ngantuk. Mau nyampe Tapi pagi kalau pun nggak bakal aku- ngantuk. Semakin fokus sama tulisan, semakin cepat ngantuk. Siapa yang satu frekuensi? Komen di bawah. Aku tidak. Oke, next pertanyaan Next. kedua. Panggilan sehari-hari kalau manggil Tiara. Tiara! Gitu. Aku sambil ngejerit Tiara gitu. Pokoknya A-nya harus panjang karena kalau kayak gitu dia kagak denger. Dia fokus sama game atau sama drakornya. Bayangin. Percuma dong panggil-panggil Tiara, Tiara, Tiara. Capek juga mulut gue manggilin. Orang lagi fokus main HP, dipanggil juga bakal denger lah. Coba udah denger dulu. Gitu, baru. Soalnya kamar dia kan di atas gitu ya. Masa mau nyenggol-nyenggol dulu kan naik tangga capek. Gak apa-apa, lebih usaha daripada mengeluarkan tenaga. Lebih baik jerit jerit-jerit aja daripada keluarin tenaga buat naik tangga. Ayo. terserah. Meresahkan. Menang Meresahkan. Menang aku tetap. Oke, next pertanyaan berikutnya. Ini dari Eka Kania AG apa ini namanya panjang banget. Apakah pernah berantem? Pernah nggak sih? Tidak. Kalau debat Berantem yang debat serius itu sering, nggak pernah. tapi kalau berantem kayaknya belum pernah nih sama nih bocah. Jangan. Karena kan dia itu nggak bisa diajak berantem. Kadang ya gitu kagak denger kalau diajak ngomong, jadinya kan masa aku berantem sama diri sendiri. Oke. Jadi jawabannya nggak Tidak. pernah berantem. Tapi kalau diem-dieman pernah. Emang Pernah aku ngediemin kamu tapi mungkin kamu nggak sadar. Karena aku gedek banget sama dia gitu loh. Jadinya ya udahlah diemin aja, dasar nih bocah. karena kita tuh kayak nggak tahu kalau marah itu mesti diem, nggak kayak apa gitu ngoceh-ngoceh enggak. Pasti kalau marah sama orang tuh ya udah diem. Ya kalau kita ngoceh-ngoceh ya capek sendiri, ngapain, lebih baik diem. Pasti Kalau marah, mereka nggak sadar ya udah biarin aja, ngapain. Kalau mereka tanya kamu kenapa sih, hah, apaan? Kita jawabnya gitu aja, nggak peduli. Padahal hati kita sakit gitu. memilih Tapi untuk diam. Iya, daripada kita cecerat ngomong sembarang kalir, ngomong apa aja gitu keluar. Akhirnya berantemnya nggak selesai malah tambah panjang, ya kan? Setuju, pasti setuju. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini dari Sela MHFRH _ follow ya. Gimana perasaan Kak Tiara ketika tahu Kak Ulfa main TikTok? Begitu juga sebaliknya. Gimana perasaan kamu lihat aku main TikTok? Atau kamu dulu yang jawab? Aku dulu aja, Oke. karena kan yang main TikTok kan kamu dulu. Nah, aku kalau ngeliat dia main TikTok kayak gini-gini sendiri. Sindrom ya boy. Udah kena sindrom. Jadi sebelum aku bikin TikTok itu aku udah kok asik ya, tapi aku masih malu-malu karena kan udah punya anak 2, masa main TikTok ntar diketawain sama orang. Tapi seiring berjalannya waktu kok banyak banget juga mama yang main TikTok, kenapa aku enggak gitu. Terus kalau kamu gimana? Kalau kamu Emang main dari TikTok awal gimana? aku udah nyuruh dia main TikTok sih, jadi udah kajarin dikit-dikit main TikTok gitu. Tapi semakin kesini TikTok dia semakin meresahkan. Oh, LG. Enggak bisa. Merasakan gimana orang? Bun, TikTok aku juga kayak lihatnya tuh kayak gimana gitu. gimana? Kamu takut Apalagi kalau kamu kalah tersaingi gitu? bikin DC itu dia tuh guys. Aku paling nggak pede kalau di depan kamera guys. Jadi dipede-pedein aja gitu, nggak tahu
apa aja dilakuin gitu. Rasanya kayak gimana ya? Udahlah, itu udah terlanjur dibuat gitu. Malas ngulang biasanya kalau gitu. Betul. Kalau udah saat ngafalin DC terus udah agak-agak hafal gitu, aku ngajak dia. Tapi ntar pas ketemu DC-nya aku lupa dia yang hafal. Jadinya kan aku Ngafalin lagi terus nggak hafal lagi. Terus ya udahlah, gerakannya dia ya udah, masa bodoh gini-gini aja. Merasakan itu dalam arti apa ya? Aku kok bingung jadinya. tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Astagfirullahaladzim. Ampunilah dosaku. Pertanyaan selanjutnya, apa yang ini dari Ayu Uneli. Sebenarnya paling namanya Ayu Nelly tapi U-nya diduain, I-nya diduain. Kamu seneng banget sih diduain. Astagfirullahaladzim. Pertanyaannya aja yang difokuskan. Oke, apa yang bikin kesel ke Kak Mutiara? Ya ini kayak gini tadi. Dia nggak cerita apa-apa sama aku. Itu yang bikin aku kesel. Karena aku merasa aku siapa ya? Aku dianggap bersih. Sama adikku, mereka berdua itu seperti itu. Jadi paling cerita kasih tahu aja, bukan cerita, kasih tahu aja gitu. Nggak cerita, nggak sharing, Ini bukannya gitu. Nggak pernah. Sama yang kemarin aja aku cerita semuanya. Iya, kan aku tanya. Kalau aku nggak tanya, kamu juga nggak Cerita loh. Astagfirullahaladzim. Sebagai kakak itu pasti pengen ngedengerin adik-adiknya kayak gimana, pengen dimintain saran, mintain nasihat gitu. Aku tipe orang yang seperti itu. Jadi aku pengen menasehati, tapi mereka nggak tanya, jadi aku kan nggak bisa menasehati, mau gimana Ya lagi. Allah, Kak. Kalau ada masalah nggak pernah pada cerita, jarang gitu kalau nggak aku tanyain dulu. Tuh, itu yang bikin aku kesel sama mereka berdua. Oke, next. Baru mau aku jawab guys, udah next lagi ya udah deh. Nggak perlu penjelasan karena aku butuh pembuktian. Oke, Merasakan. pertanyaan berikutnya dari ini namanya apa ini? R.I.T.K.H.H789_. Terus banyaknya apa? Namamu sangat indah. Sampai nggak bisa ada orang yang hafal. Ini orang kalau mau stalking itu pasti susah banget. Betul. Pertanyaannya, Kalfa izinin kamu Tiara menikah umur berapa? Waduh. Jauh. Waduh. Guys, umurku baru 18. 19 tahun ini kan? Ya kan belum. Masih 18. ya. Aku masih muda guys, masih kecil, masih anak-anak. Menikah kalau udah ketemu jodohnya gitu jawabannya. Karena kan jodoh nggak bisa diperkirakan sama umur. Dulu aku 21 udah nikah, ya kan? Targetmu dulu berapa? Bukan 21, aku 20 tahun, lebih 4 bulan kayaknya. Itu aku udah nikah. Wow. Tapi sekarang Cahya udah 20 tahun, dia belum nikah. 21 malah. Tuh, 22 dia tahun udah ini. 22 tahun ini dia belum nikah. Nggak bisa dipatokin sama umur. Jodoh itu datangnya beda-beda guys. Aku juga punya teman umurnya sekitar 30 tahun itu juga belum nikah. Karena ya gitu, jodoh kan gak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa meminta yang terbaik gitu. Yang Gitu pastinya jawabannya. aku nikahnya setelahnya Kak Cahya. Pasti itu. Karena tapi Kak Cahya belum ada tanda-tanda guys. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Nasution 414. 4114. Nasution. Iya, namanya Nasution. Kayak apa gitu? Kayak nggak asing nama Nasution. Fokus ke pertanyaannya. Kak Tiara lagi deket ya sama Bang Boan. Wah. Ya pasti deket lah guys. Gimana nggak deket, orang kita kemarin liburan bareng. Liburan bareng, kita satu kapal. Kalau kita nggak deket berarti dia kapalnya beda dari aku guys. Sedangkan satu hari itu cuma satu kapal yang berangkat ke Karimun Jawa. Guys, tolong Anda berpikir yang realistis gitu loh guys. Realistis. Realistis loh. Guys, cuman emang kalau aku bikin konten sama Buan terus kalian ngiranya oh Tiara deket sama ini, Menang-menang gitu jomblo tuh. gitu ya. Terus nanti kalau aku bikin video lagi sama siapa, wah Tiara deket lagi sama si ini. Jangan gampang berpikir begitu guys, nggak boleh. Tuh kumat ngeselinnya. Nggak boleh kayak gitu. Oke, next.
pertanyaan ke berapa ya ini tadi? Nggak Tahu tahu, lah selanjutnya lah. Selanjutnya ini dari Nurul 571. Pertanyaannya, tararararara. Jeng 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 jeng. Kak Ulfa, aku pakai nada ya ini pertanyaannya ya biar lebih keren. Dinadain gitu, jangan hanya baca aja gitu. Oke, Ulfa. Kak Ulfa. Ini aku mengibaratkan jadi Nurul ini. Kak Ulfa, Tiara baik-baik aja kan sama Mas Jawa? Jawabannya Padua guys.